Hari ini kita membahas kitab Mika. Kalau biasanya nabi-nabi sejauh ini yang kita sudah bahas adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan antara ke Israel Utara saja. Dan juga disebut daerah itu memang cuma Israel atau Israel Selatan saja yang waktu itu disebut dengan Yehuda. Kita ingat waktu itu banyak yang masih setia dengan Tuhan, mereka tinggalnya di Yehuda, di Israel Selatan. Dan banyak yang berontak kepada Tuhan, itu tinggalnya di Israel Utara. Walaupun ada masa-masanya di mana dua-duanya, Israel Utara maupun Selatan, penduduknya dan raja-rajanya itu lagi jauh daripada Tuhan. Nah, Mika ini salah satunya yang dipanggil untuk berkhotbah atau sampaikan nubuat dan firman Tuhan kepada dua-duanya, Utara dan Selatan. Dan bahkan Mika ini hidup di zaman yang sama seperti Yesaya. Jadi walaupun sekarang kita melihat di Alkitab ada banyak nabi-nabi beda-beda, tapi saya ingatkan kembali, kadang-kadang bisa ada lebih dari satu nabi sekaligus untuk bicara kepada umat-umat. Tuhan pakai lebih dari cuma satu orang waktu itu. Nah, apa yang menjadi pemberitaan daripada Mika? Kurang lebih selama ini kita melihat bahwa pemberitaan setiap nabi ada kemiripan, yaitu mereka bicara mengenai umat Israel harus bertobat, Yehuda harus bertobat, jika tidak akan dibuang ke Babel. Dan kenapa itu semua dikatakan? Supaya semoga itu nggak harus sampai terjadi. Kalau mereka bertobat terlebih dahulu, nubuatannya selalu mengenai bagaimana Tuhan tidak akan membuat Assyria dan Babilonia datang untuk mengalahkan Israel. Tapi memang kita tahu akhir ceritanya bagaimana mereka semua tidak mau bertobat. Tapi selain ada banyak kemiripan di dalam nubuatan mereka, tentunya apa gunanya kita di sini dalam Alkitab ada banyak nabi-nabi yang berbeda-beda yang kita bisa baca, kalau nggak ada juga pesan spesifik dari mereka. Dan pesan spesifik daripada Mika adalah dia juga banyak bicara untuk orang-orang penguasa. Banyak bicara untuk orang-orang kaya yang waktu itu ada di Israel. Dan kita melihat bagaimana ini pun ada aplikasi yang luar biasa untuk kita yang hidup di zaman sekarang. Kita langsung mulai dengan melihat di pasal 2 saja. Dan di sini kita akan melihat, bahkan dari pasal sebelumnya, pasal 1, 2, 3, banyak dosanya umat Israel. Bagaimana mereka itu, apalagi orang kaya dan orang-orang penguasa, mereka menindas orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berkuasa. Coba kita lihat, pasal 2 ayat 1-2 dikatakan begini. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merancangkan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya, yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Jadi waktu itu, dan itu menjadi salah satu keluhan daripada Mika adalah, hei di Israel banyak orang yang memang kaya, yang memang berkuasa, dan mereka menindas orang yang tidak mampu. Dan mereka sudah bikin planning di malam hari, besok saya bisa bikin apa ya? Saya bisa ambil ladangnya siapa? Mungkin hari ini kita baca, kita merasa, oh ini nggak ada aplikasinya untuk saya. Mana ada anak Tuhan yang seperti itu. Ya mungkin tidak sejahat dengan selevel yang seperti ini. Tapi kenyataan, banyak perusahaan, banyak anak Tuhan yang juga masih mikir mengenai bagaimana mereka bisa menambahkan harta mereka dengan cara-cara yang mirip seperti ini. Di mana mereka akan menindas atau melakukan hal yang salah. Dan ternyata Tuhan sangat peduli dengan cara apa kita memperoleh harta yang kita miliki. Kalau itu dengan cara yang salah, jangan anggap itu sebagai berkat. Tapi kita melakukan sebuah kesalahan. Dan bahkan di sini judul perikopnya adalah kutuk atas orang yang menindas. Kita tahu di perjanjian baru biasa dikatakan sudah nggak ada kutuk. Tuhan Yesus mematahkan kutuk. Dan itu benar. Kutuk keturunan itu memang dipatahkan. Tapi kalau ada orang yang dengan sengaja menindas orang, dengan sengaja melakukan hal yang salah, tentunya dia tetap di bawah kutuk. Karena Tuhan mau menolong mereka yang ditindas. Sehingga orang yang menindas, dia dikutuk. Jadi ini salah satu yang diberitakan di sini dan masih dilanjutkan bahkan beberapa pasal berikut. Pasal 6 ayat 11 dan 12 masih membicarakan kembali, diangkat kembali hal yang mirip. Ayat 11. Masakan aku, A-nya besar, berarti Tuhan yang ngomong. Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu. Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan, penduduknya berkata dusta. Dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Jadi kembali diangkat mengenai bagaimana mereka memperoleh harta dengan cara yang salah. Hari ini kita bisa artikan ini sebagai nipu, ambil jalan pintas, kompromi. Dan kita tahu bagi banyak Kristen melakukan juga cara dengan ini. Mereka merasa kompromi tidak apa-apa, nggak masalah.
Tapi Tuhan sangat peduli. Apakah setiap harta yang kita peroleh, kita melakukannya dengan cara yang menyenangkan Tuhan, iya atau tidak. Bahkan di sini banyak bicara mengenai menindas orang yang lemah. Ini pun hari ini terjadi bagaimana. Mungkin ada orang-orang yang mampu, mereka punya perusahaan, orang petinggi dan sebagainya. Mereka memperkerjakan orang dan mereka tahu, oh orang ini memang harus kerja. Gak apa-apa, saya berusaha untuk kasih mungkin upah atau gaji sesedikit mungkin. Karena daripada dia gak dapat sama sekali, jadi mereka dengan cara yang lain daripada yang dijelaskan di sini, tapi mereka tetap aja memeras. Sedangkan Tuhan pengen supaya kita punya belas kasihan dan ingin memberikan yang terbaik, apalagi kalau kita seorang pemimpin. Nah, dan kalau sekarang saya kembali kepada pasal 2, di mana hal ini pertama kalinya memang diangkat topik ini. Coba sekarang kita juga melihat respon dari umat Israel waktu itu, waktu mendengarkan Mika tegur mereka seperti itu. Mereka bilang dalam ayat 6, pasal 2, janganlah ucapkan nubuat. Kata mereka itu, orang tidak mengucapkan nubuat seperti ini, noda tidak akan menimpa kita. Jadi mereka katakan, tolong jangan sampaikan nubuat yang keras. Jangan tegur kita kalau kita salah. Dan Anda ingat, perjanjian baru, Paulus mengatakan hal yang sama. Bagaimana di zaman sekarang, orang-orang akan memanggil pendeta-pendeta atau pemberita-pemberita firman Tuhan sesuai dengan keinginan telinga mereka. Jadi kalau ada satu gereja mungkin banyak mengajarkan mengenai, jangan lakukan ini salah, kamu harus bertobat. Bisa aja mereka malas dan mereka cari pendeta yang lain yang cuma memberitakan hal yang enak-enak. Tapi akhirnya itu akan membuat mereka nggak bisa bertumbuh dan mereka nggak bisa bertobat. Mereka nggak bisa berubah. Tuhan sampaikan justru hal-hal yang seperti ini. Karena Tuhan inginkan yang terbaik. Kita perlu tahu kebenaran. Kita harus membedakan mana yang baik, mana yang salah. Dan untuk itulah Tuhan mengutus orang-orang seperti Mika. Dan seperti hari ini banyak pendeta untuk memberitakan apa itu kebenaran. Kita sekarang lanjut. Hal yang lain yang dibahas di dalam kitab Mika adalah tentunya ada nubuatan tentang Mesias. Rata-rata setiap nabi itu juga memberitakan mengenai pengharapan yang akan datang. Memang kalau kamu sekarang gak bertobat, akan ada hukuman termasuk Assyria dan Babilonia mengalahkan kamu. Tapi ada pengharapan nantinya bahwa umat Tuhan dan manusia masih bisa diselamatkan. Dengan cara apa? Tuhan Yesus datang. Coba kita baca pasal 4. Ayat 14, ini ayat terakhir di pasal 4, dan langsung masuk pasal 5, ayat yang pertama. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Bicara mengenai, kita tahu di zaman Assyria dan Babilonia, raja terakhir dari Israel itu dikalahkan. Dan setelah itu sudah nggak pernah ada raja lagi kita melihat dalam sejarah Israel sampai datangnya Tuhan Yesus Kristus sekian ratus tahun kemudian. Dan ayat 5 ayat 1 dilanjutkan langsung. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil dari antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ini bicara mengenai Yesus yang akan datang. Nah kalau kita ingat semua bagaimana orang-orang Majus waktu datang kepada Herodes dan mereka bilang di mana Mesias itu. Herodes kan kaget. Dia panggil ahli-ahli Taurat dan Farisi-Farisi untuk tanya, kalau menurut nabi-nabi nanti Mesiasnya lahir di mana? Karena Herodes kan hendak membunuh Mesias itu karena dia takut nanti ada raja lain menggantikan dia. Kita ingat kalau Herodes bisa raja, dia menjadi raja karena memang juga dengan kerjasama dengan orang Romawi ya. Jadi dia bukan seperti raja kayak di zaman dahulu seperti Daud, seorang raja yang dipilih oleh Tuhan. Bukan. Ini raja dengan cara yang lain. Anyways, jadi waktu Herodes panggil ahli Taurat, mereka kutip ayat ini. Yaitu pasal 5 ayat 1 dari Mika. Dikatakan, oh Herodes nanti Yesus akan lahir di mana? Di Bethlehem dan sebagainya dan sebagainya. Dengan kata lain, jelas umat Israel, Farisi-Farisi dan bahkan sampai hari ini imam-imam, mereka tahu Mesias yang seharusnya lahir di Bethlehem. Jadi antara dua hal. Hari ini mereka masih menanti, karena mereka kan banyak yang gak percaya Mesias sudah datang. Mereka masih menanti, oh nanti Mesias akan datang, lahir di Bethlehem. Tapi seharusnya, kalau mereka mau benar-benar membuka hati dan mendengarkan, mereka seharusnya tahu Mesias sudah datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang memang lahir di Bethlehem. Sesuai dengan bukan cuma nubuatan Mika, tapi nubuatan begitu banyak nabi-nabi. Sekarang bayangkan, bagaimana begitu banyak nabi bisa beritakan hal yang persis sama, padahal tidak saling kenal. Gak mungkin
kecuali memang Tuhan sendiri yang mewahyukan kepada mereka. Oke, kita lanjut. Jadi selain ada, tadi sudah bicara tentang hukuman, hal-hal yang umat Israel nggak boleh lakukan. Selain sudah bicara mengenai nubuatan tentang Mesias yang memang biasanya di setiap kitab Nabi itu akan muncul. Tapi sekarang kita juga akan melihat satu hal yang lain mengenai pengharapan. Dan ini luar biasa sekali. Coba kita lihat pasal 7. Ini pasal terakhir di kitab Mika. Pasal 7 ayat 7 sampai 8. Dan ini bicara mengenai pengharapan dan kasih setia Tuhan. Bahkan bicara mengenai bagaimana kita melawan bisikan iblis. Karena banyak orang merasa condemn, kayak dihakimi oleh iblis pada saat melakukan kesalahan. Mereka sudah kadang-kadang gak berani untuk kembali ke gereja. Mereka merasa kayak, oh Tuhan sudah gak sayang saya. Tapi justru di sini ada ayat yang menunjukkan apa yang kita lakukan pada saat merasa seperti itu. Bagaimana kita bisa melawan iblis dengan firman Tuhan yang menguatkan, yang tidak menjatuhkan, melainkan membangun. Dikatakan dalam ayat 7 dan 8. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Itu yang pertama, menunggu Tuhan. Yang menanti-nantikan Tuhan. Sering itu di Alkitab dibahas. Selanjutnya, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Walaupun sudah bersalah, melakukan banyak hal yang mungkin gak berkenan, tapi saya tahu Tuhan tetap sayang. Bahkan, saya mengharapkan, ada kata harapan, hope. Harapan bahwa Tuhan tetap selamatkan saya dari situasi di mana saya berada sekarang. Allahku akan mendengarkan aku. Banyak orang pikir karena saya sekarang lagi melakukan kesalahan, saya berdoa Tuhan gak akan dengar. Memang iya Tuhan gak akan dengar kalau kita gak mau berdoa, kalau kita gak mau keluar. Tapi bagi orang yang mau datang kepada Tuhan, Tuhan selalu akan dengar. Ya, Tuhan memberikan kesempatan lagi bagi orang yang sungguh-sungguh mau datang kepada Dia. Ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Mungkin di perjanjian lama, musuhnya itu beneran adalah satu bangsa. Di mana ada bangsa apapun ya, bangsa Amon, Babilonia, Assyria, dan sebagainya yang menjadi musuhnya Israel. Tapi hari ini tidak seperti itu. Gak ada satu bangsa yang menjadi musuhnya umat Israel, umat Kristen. Melainkan musuh kita di sini bisa diartikan juga sebagai iblis. Yang datang berbisik, yang datang menyalahkan, yang datang membuat kita merasa selalu terhakimi dan sebagainya. Jadi ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, atau hai iblis, aplikasi hari ini. Sekalipun aku jatuh. Saya bisa jatuh, saya bisa salah, itu wajar ya. Gak ada manusia yang sempurna. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Nah, kalau memang Anda baca pasal ini, Anda melihat bagaimana ini memang konteksnya mengenai pada saat kita melakukan kesalahan. Bagaimana di sana justru kita harus ingat kebaikan Tuhan. Kalau iblis datang berbisik dan cuma menunjukkan kesalahan kita, kita katakan enggak, saya akan bangun pula, saya punya pengharapan, saya punya hope, Tuhan akan selamatkan saya, dan bahkan walaupun sekarang gelap, akan datang terang. Jadi kita melihat nabi manapun dari perjanjian lama, walaupun banyak memberitakan mengenai hukuman yang akan datang, itu kita sudah tahu, sudah sering dibahas. Itu guna supaya mereka bertobat, supaya semoga hukuman itu nggak terjadi. Tapi karena memang Israel nggak mau bertobat, hukuman terjadi, mereka dibawa ke Babilonia 70 tahun. Tapi selalu ditutup dengan ada pengharapan. Hey, walaupun memang kamu sudah salah, tapi Tuhanmu bayangkan begitu baik. Walaupun kamu sudah salah, melakukan banyak hal yang gak berkenan, pada akhirnya Tuhan masih kasih kesempatan. Dan bahkan pada akhirnya Tuhan kembali menerbitkan terang atasmu. Dan juga ini bicara kepada kita semua. Gak ada manusia yang sempurna. Justru karena itu Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Sehingga walaupun kita salah dan kita gak setia, Tuhan itu tetap baik, Dia tetap setia. Asalkan kita lari kepada Dia, terang itu selalu ada. God bless you all.